Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para aba, para habaib, syayikh, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, Qutbul Irsyad wal Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan dalam kitab Usulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah di fasal ke-24, baik secara logika, akal maupun secara syariat. Dengan sifat lemah lembut, maka manusia akan menggapai semua cita-citanya dan kebaikan yang tidak bisa dicapai dengan cara keras dan otoriter. Sifat lembut ini adalah sifat orang ahli hikmah, sifat orang-orang yang penuh hatinya rahmah di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Fabima rahmatin ma zaidah, dengan rahmat Allah yang penuh pada diri kamu wahai Muhammad, maka kamu bersikap lembut terhadap mereka orang-orang kafir yang kasar kepadamu. Kalau seandainya kamu menjadi orang yang keras, kaku hatinya, maka mereka mudah menjauh daripada kamu. Tapi bagaimana dengan mereka yang keras kepada Nabi? Nabi membalas dengan lemah lembut, berubah mereka yang musuh menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Khudil afwa, ambillah sikap memaafkan wahai Muhammad. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah manusia untuk melakukan kebajikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan tinggalkan, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Tahukah apa yang dimaksud firman ini?" Maka Nabi menyatakan, "Apa wahai Jibril?" "An tu'tiya man haramak wa tasila man qata'ak wa ta'fu amman zalamak." Yang dimaksud ayat ini bukan kamu berbaik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, bukan membalas kebaikan orang yang berbaik kepada kamu, atau kamu memberi orang yang memberi kepada kamu. Tidak, memberi orang yang tidak memberi kepada kamu, menyambung orang yang memutus hubungan dengan kamu, dan memaafkan orang yang menzalimi kamu. Allah mensifatkan hamba-hamba pilihannya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saudara, kalau jadi ibadur rahman, hamba Allah itu semakin naik pangkatnya. Tapi kalau sudah menjadi abidun nas, hamba manusia, semakin turun derajatnya. Hamba-hamba pilihan Allah, yaitu yang dimuliakan oleh Allah. Sifat mereka
alladzina yamshuna 'alal ardi haunan tawadhu'an, mereka yang berjalan di atas bumi tidak congkak dengan tawadhu, pakaian tawadhu, bersikap tawadhu, berbicara tawadhu, tidak bersikap congkak, baik pakaian, baik itu gerakan maupun ucapan. Kemudian wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang yang bodoh berbicara kepada dia tidak menjadi orang terpancing jadi bodoh. Ada orang mengatai dia anjing, dia nggak akan membalas dengan babi. Kalau ada orang yang bodoh berbicara kepada dia akan menyatakan salama, dia tetap akan menyatakan ucapan yang baik, didoakan yang bagus. Rabbana yahdi, insyaallah. Tidak pernah membalas kejelekan orang dengan kejelekan, saudara. Pohon kurma yang lagi berbuah, banyak orang mengharapkan manisnya buah kurma dengan melemparkan batu, saudara. Tapi pohon kurma tidak membalas dengan lemparan batu, tapi dengan buah kurma yang manis kepadanya. Akhlak nabawiyah. Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu lembut dan senang dengan kelembutan dalam semua urusan. Allah itu lembut. Berapa banyak kita bermaksiat kepada Allah, tidak langsung Allah menghadap kepada kita. Kalau seandainya kita dibalas setiap kita maksiat dengan satu bisul ada di tubuh kita, mungkin udah tidak ada tempat lagi di tubuh kita di bisul ini. Kalau seandainya setiap dosa dilakukan manusia keluar ekor, mungkin gak ada bisa berjalan kita, karena penuh ekor ada di jalan-jalan ini semua. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala masih berlembut kepada kita, menutupi dosa kita, dan masih membuka pintu ampunannya untuk kita. Qabil taubi syadidil iqab bitul. Allah maha menerima tobat, tapi Allah juga bisa menghadap dengan adab yang besar. Tapi Allah itu maha murah loh. Bagaimana satu sifat diterangkan syadidil iqab, Allah keras dalam adabnya, tetapi diawali dengan goblito, masih ada harapan roja, menerima tobat. Kalau gitu kembali kepada Allah, bukan hanya menerima tobat, ditol Allah bermurah. Jangan-jangan dosa yang kita lakukan karena kita serius dalam bertobat diganti dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, maka ar-rifqu fi syai'in illa zanahu wa la nuzi'a min syai'in illa syanahu. Lemah lembut tidak ada dalam satu perkara kecuali akan membuat indah itu perkara. Anda dalam rumah tangga dengan lemah lembut, indah itu rumah tangga. Anda dalam bekerja dengan lemah lembut, indah itu pekerjaan Anda. Anda dalam berbicara dengan lembut, indah perbicaraan Anda. Terkontrol semuanya. Dan tidak dicabut lemah lembut tadi itu dari segala sesuatu, maka akan menjadi cacat itu sesuatu. Rumah tangga yang bagus Anda bangunkan, rumah bagai istana, makanan mewah, tetapi kasar dalam berbicara, itu semuanya tidak menarik. Istri yang cantik tapi kasar dalam bersikap, tidak menarik, saudara. Pekerjaan luar biasa, tokonya gede, lengkap barangnya, tapi kasar terhadap pembeli, tidak ada yang akan mau dengan Anda, tidak ada yang mau masuk ke dalam toko Anda.
tidak dicabut lemah lembut dalam satu perkara kecuali akan menjadi cacat nantinya. Apakah yang dimaksud ar-rifq? Ar-rifq atau lemah lembut itu apa? Muhawalatul umur wal akhdhu fiha bil lutuf wal yusur wal wagar wat tawadah. Berusaha dalam segala urusan, mengambil sikap dengan cara yang paling bijak, yang paling mudah, yang paling tenang, dan yang paling menyentuh. Yang paling menyentuh. Program targetnya adalah bukan untuk menyakiti, tapi targetnya adalah untuk menyadarkan saudara. Targetnya adalah bukan untuk meninggalkan kenangan yang jelek, tapi targetnya adalah untuk membuat orang menjadi baik. Seorang dokter kalau dia tadi itu mengobati pasien dengan kasar, itu pun tidak akan bisa senang. Tapi dengan lemah lembut, sekalipun dioperasi, pasien pun akan merasa nyaman, saudara. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, diterangkan dalam hadis bahwa Nabi itu ma khuyira min baina amran illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi anhu. Nabi itu kalau ada dua pilihan, semenjak bukan dosa, semenjak bukan perbuatan yang dosa, maksiat, maka Nabi pilih yang paling mudah. Paling mudah. Misal, anak bayar sekarang atau besok? Gak apa-apa besok. Harus sekarang. Ya walak besok. Enggak. Semenjak bukan dosa. Tapi anak tobat besok atau sekarang? Sekarang. Nabi itu tidak dikasih pilihan antara dua perkara. Semenjak bukan dosa kecuali pilih yang paling mudah. Yang paling mudah. Anak kasih separuh atau semuanya? Itu kalau masih perlu separuh dulu, gak apa-apa. Itulah Nabi paling benci Sallallahu alaihi wasallam. Semua dituntut untuk bersikap lembut, tetapi ada yang lebih penting untuk punya sifat lemah lembut, yaitu tokoh pemerintahan atau tokoh agama. Mereka yang urusan duniawi, yang menjadi tokoh dari dalam duniawi, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat juga bersifat lembut. Itu lebih daripada yang lainnya. Tokoh agama juga begitu. Disinilah orang akan bisa berstrategi bagaimana caranya untuk mengambil hati dengan tujuan mengembalikan manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tokoh panutan kasar, saudara, maka sedikit akan mendapatkan kesuksesan, tapi banyak mendapatkan kendala nantinya. Kalaupun nurut dengan otoriter tadi itu, dengan kekerasan tadi itu, maka itu hanya karena terpaksa. Dohir saja, batin mereka benci, saudara. Satu saat mereka akan digulingkan bahkan oleh orang dekatnya nantinya. Maka ketahuilah bahwa ar-rifq huwa al-khair as-sirf, murni kebaikan. Bagi orang yang berakal, maka jangan meninggalkan sifat itu, baik kepada orang khusus, anaknya, istrinya, atau orang umum, orang yang ada di luar selain mereka.
Tapi kadang-kadang manusia dengan orang bisa lemah lembut, tapi anaknya sendiri kasar. Sama istrinya kasar. Padahal Nabi SAW menyatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik laki itu yang paling bagus terhadap istrinya. Nabi itu kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang membuat senang, panggilan rayuan. Siti Aisyah dipanggil Maira, putri kecil yang kemerah-merahan. Satu saat pernah Nabi SAW tanya, ada makanan wahai Aisyah? Roti ya Rasul. Nggak ada buah. Mungkin saat itu tidak ada, atau lagi Siti Aisyah tidak masak. Yang ada cuka ya Rasulullah. Nikmal idam al-khol, paling enak roti sama cuka. Demi mengembirakan istri. Karena itu kata Siti Aisyah, Nabi itu disifatkan basam, basyas, murah senyum ya. Tapi idza dakhala baitahu aktsaran nasi tabassuma. Kalau sudah masuk rumah, paling murah senyum. Lebih banyak di luar rumah. Kita kan enggak, kalau ngedek istri jaim kadang. Oh, kita sikapi kalau nggak begini kita adab, gelilatil adab dengan istri anak. Kasar sama istri kadang-kadang. Tapi kalau sama zabun sama pelanggan, masya Allah, panggil pandai merayu. Dan kita jangan memaksa orang itu menjadi baik spontanitas. Jangan. Sekarang harus jadi soleh, nggak bisa. Karena itu kita harus memprogram, walaupun itu ala tarakhir, walaupun itu perlu waktu. Ya perlu tadarruj. Nggak bisa orang langsung kita paksa orang itu sholatnya berjamaah di shaf awal dengan pakai imamah dan gamis dan pakai siwak, kemudian sunnah-sunnahnya dilakukan itu semuanya. Nggak bisa mungkin. Yang pertama diajak sholat dulu. Setelah diajak sholat, pakaiannya dirubah. Setelah itu baru terus ada berkah yang ditadarruj. Nah karena itu jangan kasar. Kadang-kadang kita punya murid langsung suruh puasa Senin Kamis, padahal Ramadan aja belum puasa dia. Lari mungkin dia. Tapi ada beberapa orang, ini ada beberapa orang, bukan umumnya orang, yang memang dia tadi itu tidak bisa disikapi dengan lembut. Kenapa? Karena lain. Orang ini orang biadab. Orang ini harus ditaklukkan dulu, dilumpuhkan dulu, dikalahkan dulu, didonkan dulu. Kenapa? Karena sudah menjadi watak bahwa dia adalah perusak kehidupan masyarakat. Nah, hal yang demikian ini maka boleh kita bersifat kasar secara zahir, tapi hati tetap halus. Jangan menjadi kita orang yang jahat, yang kasar secara batin juga, jadi jahat kita berarti. Hati nggak tega, tapi karena harus diatasi, ya begitu. Ibarat polisi udah memang terakhir harus dilepaskan itu peluru. Sehingga Ba'dul Arifin berkata, inna ba'dhan nas gawalib bila ugul illam tagarhum gahab. Sebagian orang, ada mereka itu bentuk saja orang, tapi nggak punya akal. Kehidupannya seperti buas, sadis, ganas, perlu beberapa ratus ribu bunuh orang, ambil semua, perempuan pun diganya, diperkosa itu deh. Ada beberapa orang bentuknya aja manusia, tapi gak punya akal. Ilam tagarum gaharu, kalau kamu gak tegas sama mereka, mereka akan mendolimi kamu.
Ada begitu, dan itu juga terjadi ada di zamannya Nabi. Karena itu Allah perintahkan kepada Nabi untuk juga bersifat kasar terhadap mereka. Ya Rasul ya Nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Jihadi, hadapi orang-orang kafir yang demikian itu. Orang-orang munafik yang demikian ini hadapi dan keras terhadap mereka. Karena itu dikatakan asyidda al kuffar, mereka orang-orang yang jahat, yang jika tidak kita hadapi dengan tegas, mereka akan menindas kita dan mereka mungkin akan mengganyang kita. Ada beberapa orang, tapi tidak umum semuanya harus kita pelak. Ya, tidak semuanya yang harus kita perlakukan seperti itu. Ini sebagaimana, jadi kita ini harus tahu bersikap kepada siapa. Jangan sikap kepada biadab, kepada orang yang tidak biadab kita samakan. Jangan kepada orang yang baik kita simpati seperti kita menghadapi orang biadab. Kaku jadinya kita. Dikatakan oleh Mutanabbi, idza anta akramtal karima malaktahu, wa in anta akraman laima tamarrada. Ini penting. Ini di zaman sekarang ini banyak nih. Jika kamu memuliakan orang yang mulia, orang yang baik, kamu bisa menguasai hatinya dia. Kenapa? Dia akan selalu mengenang kebaikan kamu. Tapi jika kamu itu berbuat baik kepada orang yang lain, orang biadab, dia akan semakin jadi biadab kepada kamu. Ini ada orang dolim, korupsi, misalnya ambil duit, tidak pakai mikir semuanya. Kita hormati, tolak al-badru dan lain-lain, benci sama muslimin misalnya. Ini sebentar lagi akan nginjak kepala kamu. Inti sujud diinjak nanti. Kalau kita menghadap orang yang baik, orang yang mulia, kita hargai, dia akan menjadi baik. Dia akan selalu menghargai kebaikan orang. Tapi kalau kita menghargai orang yang biadab, dia akan semakin biadab, semakin kejam nantinya. Kita mau membantu, bersikap baik. Wawatkan nada fi mawdi'in sayfi bil ula mudirrun kawad'i sayfi fi mawdi'in nada. Sikap kemuliaan itu diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan kemuliaan dan menjadi orang yang mulia. Pantas. Tapi yang pantasnya dikasih pedang, pembunuh, penjahat, kemudian dikasih kemuliaan, dicium tangannya, ini tidak benar, sama dengan bersikap kepada orang yang mulia dikasih pedang. Sama aja salahnya. Orang baik diserang, orang yang biadab dipuji. Sama dosanya, sama salahnya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu siapa? Bukan kamu, Muhammad bin Abdullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa rahmatan lil alamin? Bukan manusia ini. Rasulullah rahmatan lil alamin. Terus bagaimana Nabi? Nabi itu juga baik kepada manusia, memaafkan orang banyak. Tapi Nabi juga berperang, membawa pedangnya untuk menghadapi orang-orang yang biadab. Itu rahmatan lil alamin juga. Karena itu bukan rahmatan lil alamin tadi itu membiarkan kebiadaban, membiarkan kezaliman. Lah, keliru itu. Itu keliru. Kemudian, tapi itu saudara, sikap yang demikian, ketegasan yang demikian ini jangan dibiasakan setiap saat. Itu perlakukan jika diperlukan. Itu disikap ketegasan itu kepada orang-orang yang bukan pada umumnya. Ada beberapa orang yang harus kita sikapi seperti begitu, yang memang sedikit dia berbuat baik, banyak madharatnya kepada manusia. Kenapa? Karena akal lemah atau nggak punya akal sama sekali. Dia menganggap yang hebat itu adalah yang jadi pembunuh, yang jadi preman, yang jadi itu yang harus kita sikapi.
Mereka hidup bagaikan binatang buas. Yang kuat adalah yang hebat. Yang bisa menaklukkan yang lainnya adalah yang hebat. Itu yang harus kita sikapi dengan tegas. Itu pun jangan dengan hati yang kasar juga. Tujuannya adalah istislah. Tujuannya adalah untuk membuat mereka menjadi orang yang soleh, jadi sadar dengan itu semuanya. Alhasil, al-asal adalah kita harus rifik, kita harus lemah lembut, rahmat, tanam ada dalam hati. Adapun untuk badan ini, kita kondisikan tetap lemah lembut, tetapi pada beberapa hal pakai kasar untuk menyadarkan, untuk menaklukkan, tapi hati tetap rahmat. Tidak boleh hati berubah terbawa dengan emosi. Lihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat riwayat, luar biasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lemah lembutnya. Jadi sahabat itu dulu bukan semuanya itu adalah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali yang tahu bagaimana Rasul itu cara menghormati Nabi. Enggak semuanya. Pernah Nabi SAW mengatakan, lagi mengajar di masjid, saudara. Di antaranya ada seorang Arabi, orang pedalaman, hadir ada situ, nimbrung ada di situ, hadir majelisnya Nabi. Di masjid nih, tengah-tengah hadir, mau kencing dia, bingung dia mau kencing. Ini dipikir masjid ini adalah seperti lapangan, mojok kencing. Ini bukan ngompol nih, orang gede, banjir. Ya sahabat semuanya tahu hukumnya, ini haram. Marah, wah, udah marah. Nabi SAW berikan isyarat, biar. Setelah selesai, ini Arabi dimarahi juga ketakutan sih. Setelah selesai baru Nabi menghampiri, ini masjid dibangun untuk ibadah, Pak. Gak pantas untuk dikotori, gak boleh dinajisi. Kemudian Nabi perintahkan, Pak Amar bidahu bimimma, ambil itu air satu timba, disiramkan sama Rasulullah SAW. Akhirnya jadi hukum fikih di situ bahwa kalau ada najis disiramkan, sekiranya hilang air najasahnya berarti suci. Kemudian melihat Nabi begitu lembut, jangan diulangi lagi gitu Rasulullah. Begitu lembut, yang lainnya waktu itu spontanitas kasar. Akhirnya Arabi berkata apa? Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ashabahu Muhammad. Ya Allah, rahmati Muhammad. Ini teman-temannya jangan ya Allah. Begitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mungkin sendal aja dimasuk ke rumah kita tampar orang itu. Kita nggak tahu harganya marmernya ini. Ente masuki sandal ente. Tapi lihat lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seorang Arabi, udah serbannya Nabi ditarik sampai Nabi terluka lehernya, masih nuduh lagi. Ma'adat ya Muhammad, hadis batun ma'urida bihi wajhullah, ma'urida biha wajhullah. Apa nih kamu gak adil Muhammad? Ini bagian ini bukan karena Allah ini. Masa itu banyak saya enggak? Loh, Nabi itu kan membagi sesuai dengan jabatan. Masa gajinya jenderal dengan satpam sama? Kan tambah gak adil. Tapi Nabi tahu ini orang adalah bukan dhaiful akal, akalnya kurang. Kalau dikasar tambah bahaya. Kemudian Nabi SAW ngasih, kurang, ngasih lagi, kurang, diem, ngasih lagi, sampai menyatakan jangan banyak-banyak, nggak kuat aku. Pernah juga Nabi SAW ditegur di hadapan sahabat. Muhammad ma'adil kan? Kamu nggak adil. Kamu nggak adil Muhammad. Illa ma'adil, faman ya'adil. Illa bi'adilillah wa rasuluhu faman ya'adil. Kalau Allah dan Rasulnya nggak adil, siapa yang adil? Kata Nabi,
Ya pegel sahabat, nabinya digitukan. Udah mau ngancrap aja. Udah panggil sama Nabi, sini, sini, sini. Kasih sama Nabi. Banyak dikasih banyak. Gimana? Ya ini bagus kalau gini. Gimana sekarang? Adil. Adil. Udah. Ini. Kau ucapkan ini secara pribadi kepada aku. Tapi itu teman-temanku sekarang lagi dendam sama kamu, marah dengan kamu. Obati marahnya dia supaya kamu pulang dari sini dia tidak sakit hati dengan kamu. Arabi, wahai temanku akal Arab, gimana? Wah, kamu fakat ahsan ya Muhammad, kamu telah berbuat baik Muhammad, luar biasa. Wa adal ya Muhammad, udah kamu sikap adil Muhammad. Udah ya, silahkan berangkat. Berangkat itu Arabi. Kata Nabi kepada sahabat, ini taklim. Ini orang seperti ini adalah ibarat piaraanku. Kalau ada domba piaraanku, ada satu domba lari yang ngejar itu orang lain, dia akan semakin menjauh. Tapi kalau yang mendekat, yang menyusul itu adalah pemeliharanya, dia tahu bagaimana bersikap terhadap dombanya. Domba itu sudah mengenal sikap daripada pemeliharanya. Kalau aku bersikap seperti kamu, ini Arabi akan bisa murtad kembali dan kafir kembali masuk neraka Allah. Lihat bagaimana. Jadi kita kalau berdakwah, jangan kita ini menjadi orang yang butuh sarapan. Kelas, anak tambah, anak sudah tinggal adabi, anak sudah tidak direken, anak sudah itu ngambul misalnya. Gak ada dai begitu. Itu udah itu percuma, itu jual peniti aja di pasar. Dai itu harus tahammulul ada. Nah, harus tahammulul ada. Kritikan itu pasti akan terjadi. Fitnah itu pasti akan terjadi. Saya sering memberikan gambaran kepada tulab yang ada di ma'had. Jangan cari pujian, siap untuk diuji. Sama dengan pohon. Pohon mangga itu pingin bagus buahnya, enak buahnya, harus dikasih pupuk. Pupuk itu adalah najis, tapi itu diperlukan oleh pohon mangga untuk mengeluarkan buah-buah yang bagus. Kita juga begitu. Kita ngajar, kita berdakwah, kita ini perlu untuk ada yang ngaji. Ada yang musuh kita, yang fitnah kita, itu pupuk bagi kita. Jangan kita benci. Kenapa? Kalau kita dipuji-puji, jangan-jangan buahnya nggak bagus, kecut semuanya. Dakwahnya kita riak, ngajarnya kita riak. Tapi dengan cacian, dengan ujian itu, kita akan bisa menjadi orang yang ikhlas. Akan berusaha bagaimana kita menjadi orang yang manfaat ilmunya. Karena itu, hal yang demikian ini, sunatullah yang demikian ini, kita harus terima dan kita hadapi dengan lapang dada dan dengan briefing. Terakhir, ada satu lagi kejadian Nabi SAW datang ke seseorang. Ini orang baru tobat. Ini orang datang kepada Nabi, idzan li fi zina. Ya Rasulullah, minta izin zina. Ini kalau datang, saja kita ludahi. Ini kepada Nabi Muhammad ini. Ya Rasulullah, idzan li fi zina. Bagaimana Nabi? Nabi nggak menanggapi dengan marah. Kemudian Nabi SAW mari. Kemudian Nabi menanyakan, atuhibbuhu li ibnatik? Apakah kamu senang perzinahan itu dilakukan kepada putri kamu? Enggak ya Rasulullah. Jangan terjadi itu. Kadzalikan nas la yuhibbunahu li banatihim. Begitu juga manusia. Nggak ada yang senang berzina terjadi pada putri-putri mereka. Nabi juga tanya, atuhibbuhu li ummik? Gimana kalau kepada ibumu? Jangan.
Orang juga nggak mau kalau ibunya dizinai oleh kamu. Atau ibu liuhtik, saudara kamu, saudari kamu. Enggak, orang juga begitu. Terus semuanya diurut. Lah kalau kamu tidak mau keluarga kamu diperlukan begitu, kenapa kamu melakukan kepada keluarga orang lain? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan kesadaran, didoakan hatinya, dipegang dadanya sama Rasulullah. Maka orang menyatakan, demi Allah, tidak ada perbuatan yang paling aku benci setelah aku diusap dan didoakan oleh Rasulullah lebih daripada perbuatan zina. Allahu Akbar. Inilah bagaimana sifat daripada Nabiullah, begitu juga para ulama, begitu para salihin, begitu juga daripada Al-Habib Husain Muhammad bin Thair Al-Haddad yang terkenal bagaimana tawadhu'nya beliau, bagaimana kesabaran beliau yang menyadarkan bahkan orang yang musuh kepada beliau, orang yang membenci kepada beliau. Irfa' billati ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balas mereka dengan yang terbaik, bukan dengan yang baik. Balas mereka yang musuh kepada kamu. Semenjak muslim, semenjak ada harapan dia sadar, balas dengan terbaik. Akan terjadi nanti yang musuh kepada kamu menjadi pendukung berat kamu. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Yang bisa sukses untuk itu semuanya hanya orang-orang yang sabar. Yang sukses adalah orang-orang yang mempunyai bagian yang besar daripada ma'rifat, daripada ilmu, daripada barakah, daripada pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, dan mudah-mudahan insya Allah sifat lemah lembut akan menjadi sifat kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan orang-orang jauh daripada sifat kasar, sifat benci, dan mudah-mudahan dilindungi dari segala musuh-musuh agama. Dan mudah-mudahan insya Allah seperti Allah memulai kita hidup dalam keadaan iman, Allah matikan dalam keadaan iman. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir batin, berkat Habib Husain Muhammad bin Thair Al-Haddad, sehingga tahun yang akan datang insya Allah kita bertemu kembali fi khair wa afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.